Pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu memilih hidup untuk melayani Tuhan? Kalau dipikir-pikir, keputusan seperti ini tuh bukan keputusan yang kecil ya dalam kehidupan seseorang, atau mereka dari awal memang sudah ingin untuk melayani Tuhan, atau mungkin ada cerita, pengalaman, bahkan momen-momen yang mengubah arah hidup mereka. Halo semuanya, kembali lagi di Cegak Podcast. Ini merupakan episode pertama di Cegak Podcast ini, yaitu Cerita GAK. Nah, Cegak Podcast ini kita akan membahas dan mengobrol sesuatu tentang pertanyaan, pengalaman, dan juga hal-hal yang sering terlintas dalam pikiran seseorang namun jarang dibahas. Dan di episode pertama kali ini kita akan ngobrol tentang satu pertanyaan yang sangat mungkin sering banget terlintas di pikiran banyak orang, yaitu kenapa sih mereka memilih jalan ini? Dan di kesempatan kali ini kita akan mendengar secara langsung cerita, pengalaman, dan juga momen-momen yang mereka rasakan yang akhirnya mengubah arah hidup mereka untuk memilih jalan untuk hidup melayani ini. So stay tune guys, karena siapa tahu cerita hari ini merupakan jawaban atas semua perjalanan, pertanyaan, dan juga mungkin pergumulan-pergumulan yang kalian semua di luar di sana yang merasakan hal yang sama dengan hal yang mereka rasakan. So, dan di episode kali ini kita nggak ngobrol sendirian. Kita sudah ditemani oleh orang-orang luar biasa yang mempunyai cerita, pengalaman, dan juga hal-hal yang menarik untuk kita dengar dan menjadi inspirasi bagi kita. So, sudah bersama kita saat ini yaitu Pendeta Daniel Ferry, Guru Inji Soleman, dan juga Pendeta Maria Silari. Oke, halo Bapak dan Ibu. Mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu karena telah meluangkan waktu untuk hadir dan juga dapat mengikuti podcast perdana Cegak Podcast kali ini. Mungkin kalau kita ngomong tentang hamba Tuhan atau menjadi seorang pendeta itu, mungkin banyak orang berpikir bahwa wah fix ini. Mungkin dari dulu kecil mereka sudah ingin untuk melayani Tuhan. Sebenarnya benar gak sih begitu? Atau mungkin dari sejak dulu ibu dan bapak juga masih kecil mungkin ada cita-cita yang ingin sebenarnya ibu dan bapak ingin capai, namun ada Tuhan memberikan suatu panggilan yang akhirnya membuat bapak dan ibu memilih jalan dari panggilan Tuhan itu sendiri. Baik. Oke. Siapa dulu ini yang jawab? Mungkin bisa dijawab dari Guru Inji Soleman dulu. Ya, kalau dari saya dulu waktu masa kecil saya itu karena di keluarga itu ada yang Pak di tentara, kemudian ada fotonya, jadi saya lihat itu wah ini keren sekali gitu. Terus karena lihat foto penampilannya bagus, pegangan senjata, lalu saya mulai merindukan wah kalau saya besar nanti saya harus jadi tentara karena penampilannya bagus. Tapi ternyata dalam perjalanan itu untuk mencapai tentara itu ternyata bukan hal yang mudah gitu ya. Saya berjuang latihan untuk itu, tapi ternyata semakin saya udah SMP, SMA melihat tinggi badannya tidak memadai untuk jadi seorang tentara, dan akhirnya udahlah saya berpikir ya udah tentara lewat, udah nggak perlu jadi apa-apa, yang penting saya sekolah dan bekerja menghasilkan uang. Itulah cita-cita saya. Ya, ya. Kalau mungkin dari Pak Pendeta Daniel Ferry gimana? Dari kecil sih enggak ya, karena saya itu dari kecil sih Kristen. Nah, ya memang sih dulu sekolah di sekolah Kristen, jadi ke sekolah minggu, tapi ya hanya sekedar ikut saja, karena tujuannya kan hanya mencari hadiah ya, biasa anak-anak gitu ya. Nah, saya jadi Kristen itu maksudnya betul-betul percaya Tuhan itu ya ketika saya beranjak remaja, ya ketika saya beranjak remaja, dan memang di situ sudah aktif di gereja karena memang kami pada masa itu sudah satu keluarga sudah jadi Kristen gitu ya. Nah memang kalau dibilang cita-cita masa kecil itu sebenarnya dari masa kecil kalau orang tanya baik bapak, mama atau siapapun yang tanya, saya cita-cita itu menjadi pilot. Karena saya pesawat itu enak sekali, menarik gitu ya, pilot jadi pilot itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, tapi ya namanya anak-anak ya, cita anak-anak. Jadi ya itulah cita-cita masa kecil ya, ingin jadi pilot. Ya, seperti itu. Oke, mungkin dari Ibu lebih boleh. Ya, terima kasih. Tadi dari tentara ya, dari pilot, ini beda lagi. Ini pengen jadi
dokter. Dokter. Nah, ada sejarahnya ya, kenapa bisa jadi dokter? Karena mama saya itu dulu dia suka sakit, ya. Kami sering menyaksikan mama saya sakit, pendarahan, ada masalah kandungan, suka pingsan. Jadi dan juga di daerah saya itu dokter itu masih langka sekali. Ya, yang ada itu kayak mentari, ya, bidan, dan jarang ada dokter-dokter yang memadai. Nah, hal-hal seperti itu membuat saya pengen sekali jadi dokter, berharap satu saat bisa mengobati banyak orang. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih. Ya, menurut saya ini menarik ya Pak Bu. Karena kan mungkin dari cita-cita kalian dari kecil itu belum sejalan lah dengan profesi kalian saat ini. Mungkin yang saya ingin nanyakan, sebenarnya ada gak sih titik balik yang membuat Bapak dan Ibu tuh yakin bahwa oh saya harus melayani Tuhan, atau mungkin ada peristiwa atau momen-momen tertentu yang membekas sampai akhir ini di dalam diri Bapak Ibu yang membuat oh ya saya yakin untuk memilih melayani Tuhan di dunia ini. Pak, mungkin bisa dimulai dari Guru Injil Sulaiman. Ya. Kalau saya dulu karena cita-cita jadi tentara nggak terrealisasi, saya pikir ya udah saya bekerja. Jadi di momen bekerja itu, waktu itu saya di Kalimantan Barat, masa kecil, SD, SMP, SMA gitu ya. Waktu SMA di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sintang. Jadi saya pernah ikutlah KKR. Di sana dulu ada namanya Sintang Bermazmur yang diadakan oleh hamba-hamba Tuhan dari ATI. Ya, jadi mereka adakan Sintang Bermazmur dan kita semua anak-anak asrama waktu itu wajib ikut Sintang Bermazmur. Jadi di momen itu udah pernah kali kita ikut Sintang Bermazmur itu, ya namanya anak-anak remaja itu biasanya ya hidup masih semaunya aja gitu ya. Tapi ada satu momen itu terakhir itu sekitar tahun 2002 waktu itu ikut momen Sintang Bermazmur itu, lalu ada hamba Tuhan biasa kalau udah selesai firman Tuhan, lalu itu ada tantangan gitu. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Jadi ya karena lihat banyak orang ini, ya udah kita angkat tangan dan kemudian maju didoain ya semua untuk jadi hamba Tuhan. Tapi setelah didoakan menjadi hamba Tuhan, setelah tamat SMA, udah itu semua dilupakan waktu itu. Jadi setelah itu saya bekerja, ikut kerja di sawit, muat di truk, kita bawa ke pabrik, itu perjalanan 2-3 jam ke pabrik gitu. Setelah itu bekerja lagi di tambang emas gitu. Tambang emas, kita masuk hutan, kerja di hutan berbulan-bulan, baru pulang gitu. Tapi di momen itu, waktu itu udah bekerja terus ada cuti. Jadi cuti waktu itu sekitar 1 minggu lebih. Pas pergi sampai di kampung itu, kemudian ada hamba Tuhan dari STTE. Ini mereka ada pelayanan deputasi waktu itu ke Kalimantan Barat, khusus di Kabupaten Sintang. Lalu sampai di sana mereka bilang begini, oh kami ini cari mahasiswa yang mau dibentuk jadi hamba Tuhan gitu. Jadi waktu itu saya disampaikan oleh kakak saya waktu itu, "Teman, kamu mau nggak jadi hamba Tuhan?" Wah, saya udah ditawari berapa kali, tapi saya pikir ngapain jadi hamba Tuhan, nggak ada uangnya gitu. Jadi kemudian selesailah itu masa cuti, saya balik lagi ke tempat kerja dari hutan. Saya sampai di sana, lalu saya nggak tahu apa yang terjadi, saya datang langsung. Saya katakan sama bos saya, "Bos, saya mau berhenti nih bos." "Nah, kenapa kamu mau berhenti?" "Ya saya mau sekolah pendeta." "Ah, ngapain emang kamu pergi jadi sekolah pendeta? Kayaknya kamu nih nggak cocok, udah kerja aja, keadaanmu begini, minum, mabuk semua kan, merokok. Apa mau jadi hamba Tuhan begitu?" Tapi saya bilang, saya memang mau jadi hamba Tuhan. Lalu dia bilang begini, "Kan kalau jadi hamba Tuhan kan nggak ada uangnya. Ngapain kamu jadi hamba Tuhan? Kamu kerja di sini gaji udah oke. Kalau kamu kurang gaji, saya bisa tambahin." Tapi waktu itu saya bilang begini, "Bos, sebenarnya memang ini kerinduan, tapi
bukan masalah gaji. Kalau gaji mau udah cukup 1.300.000 sebulan waktu masa-masa 2003 itu bagi saya udah besar sekali gitu ya. Semua rokok ditanggung, makan ditanggung gitu ya. Tapi saya bilang saya memang mau jadi. Akhirnya bos itu bilang ya kalau memang itu udah keputusannya ya pergilah gitu. Jadi momen itu kemudian saya mengingat lagi, oh, inilah memang waktunya Tuhan untuk saya. Panggilan Tuhan dari dulu itu udah berapa tahun, tapi kemudian saya diingatkan. Oke, mungkin Pak Pendeta Daniel Ferry boleh menyampaikan. Ya baik. Tadi kan saya bilang ya, kami itu bukan dari keluarga Kristen ya. Jadi mulai saya keluarga itu, ketika saya itu kelas 6 SD lah ya, saya mulai ke gereja ya, dan pada waktu saya ingat tahun 89 itu bapak saya dibaptis, maka kami semua akhirnya satu keluarga itu ya. Nah tapi walaupun sudah aktif di gereja, tapi ya hanya yang namanya masih anak-anak ya, belum mengerti, belum tahu gitu. Tapi saya ingat satu waktu, kalau saya tidak salah itu waktu saya kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP ya. Waktu itu ditanya oleh sepupu saya, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Saya bilang waktu itu saya masih ingat, saya bilang saya mau jadi pilot gitu ya. Nah, tapi kemudian dia tanya sama anaknya, nah kebetulan sepupu saya sudah menikah dan punya anak, jadi dia bilang, siapa di antara kalian yang mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Nah, waktu itu anaknya semuanya jawab, ada satu yang mau gitu ya, dan memang anak yang besar ya, laki-laki yang besar. Tapi ketika pertanyaan itu diajukan, itu seperti bicara dalam hati saya gitu ya. Kayaknya saya juga mau gitu ya. Saya juga mau gitu. Tapi itu hanya ya nggak remaja lah gitu ya, nggak remaja. Jadi jalannya berjalan waktu, selesai SMP, saya kemudian masuk SMA ya. Pada waktu itu SMA, pikiran saya berubah lagi. Namanya masih mencari jati diri gitu ya. Jadi waktu SMA ketika ditanya, saya berpikir saya mau jadi apa. Maka saya kemudian berubah pikiran, oh saya jadi pengusaha saja. Karena memang pikir ya jadi pengusaha banyak duitnya gitu ya. Hanya pengusaha apa yang nggak tahu, mungkin jadi pengusaha gitu ya. Mungkin saya selesaikan dulu SMA saya, maka kemudian saya cari peluang gitu, mau kerja apa atau pengusaha apa gitu ya. Tapi saya ingat momennya lagi ketika itu pemilihan jurusan ya, di kami itu waktu itu di kelas 2 SMA itu sudah pemilihan jurusan. Jadi pada waktu itu teman-teman pada sibuk tuh mau pilih jurusan apa gitu ya. Lalu saya pikir kalau mau jadi pebisnis kan harusnya cari jurusan ekonomi ya. Tapi nggak tahu pada waktu itu saya ambil justru jurusan fisika. Nah, dan memang nilai saya cukup lah bisa masuk gitu ya. Tapi ketika saya kelas 3 SMA, kemudian salah satu guru saya bertanya, kebetulan itu guru saya itu adalah guru fisika ketika di kelas kami gitu ya. Kamu nanti mau lanjut ke mana? Beliau tanya begitu, lalu saya bilang, oh saya mau lanjut ke Tanjung Enim. Tanjung Enim ada perguruan tinggi apa? Oh itu sekolah pendeta Pak. Ngapain kamu jadi pendeta? Saya bilang gitu ya. Kenapa kamu jadi pendeta? Kalau mau jadi pendeta, ngapain kamu mau ambil fisika? Ambil ekonomi aja kemarin, katanya gitu. Ya namanya panggilan Pak. Pokoknya ya itulah. Untuk sementara ini saya mau ke arah situ, saya bilang. Nah, akhirnya banyaklah yang disampaikan oleh guru itu. Tapi saya ingat saya tetap kekeh untuk memilih melanjutkan studi di Tanjung Enim, gitu ya, di STE. Nah, jadi itulah momennya. Dan memang ketika selesai SMA ya, saya langsung kemudian apply ke Tanjung Enim, ya, mengajukan mengisi formulir dan ya melanjutkan ke Tanjung Enim. Oke, ya. Oke, mungkin dari Ibu boleh menjelaskan. Baik, terima kasih Niko untuk kesempatan yang diberikan ya. Kalau saya sendiri itu panggilan itu ada
secara sunyi senyap. Ya, kenapa sunyi senyap? Ya, karena tidak ada orang yang menawarkan, tidak ada orang yang memberikan KKR atau apa namanya dalam KKR. Kita kan orang kadang dalam KKR lah, ada orang yang menawarkan lah, gitu ya. Tapi saya itu sunyi senyap di dalam hati muncul begitu saja saat melihat pendeta saya itu berkhotbah, apalagi kalau pendeta itu Pro namanya itu hamba Tuhan wanita itu Niko, ya. Jadi kalau saya melihat perempuan itu berkhotbah, saya rasanya kagum dan saya selalu membayangkan saya di posisi dia itu berkhotbah. Ya sederhana begitu, dari kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, ke SMA, itu setiap kali begitu. Pokoknya setiap pendeta wanita berkhotbah di mimbar itu sudah bicara. Aduh enak ya. Tapi memang waktu itu mungkin belum murni ya. Hanya saya memikirkan enak ya kalau khotbah itu sebagai seorang wanita, dilihat banyak orang, walaupun nanti kemudian itu diluruskan. Nah itu sih momen-momen yang saya bilang itu sunyi senyap. Karena itu hanya kriyon yang muncul dalam hati saya perlahan-lahan dan makin hari makin besar. Ya sampai kemudian saya mengungkapkan itu kepada orang tua bahwa saya pengen menjadi pendeta. Dan waktu itu tidak banyak Niko dalam masa itu sekolah teologi yang saya tahu hanya sekolah di Nomengsen di Sianta. Iya, punya HKBP. Hanya itu yang saya tahu. Jadi kemudian kita mulai menghubungi orang-orang yang kakak tingkat yang pernah ke sana, mulai menghubungi hamba-hamba Tuhan yang dari tingkat bawah sampai ke atas, bagaimana cara ke sana. Lalu kita urus semuanya, orang tua saya bantu semuanya. Itu memakai biaya ya, karena saya pengen sekali. Ya, tetapi ketika di sana udah istilahnya tuh ada pembentukan lah di Kempleng beberapa bulan kalau nggak salah itu, ada ujian, ada tes segala macam, ternyata saya nggak masuk gitu, saya nggak diterima. Padahal saya menggebu-gebu waktu itu nih. Jadi ketika nggak diterima tuh saya kecewa. Saya pulang dengan menangis, saya bilang Tuhan ini gimana? Saya kan rindu sekali tapi Tuhan menolak saya. Ya udah saya nggak mau lagi. Tapi makin saya bilang nggak mau lagi, kok di hati saya masih pengen rindu, ada rindu. Mulut saya ngomong nggak mau, tapi hati saya tuh ada rindu. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya nggak datang Pak Pendeta untuk sharing, curhat hati ini saya bermain dengan pikiran saya sendiri, ya, pikiran saya sendiri. Tapi satu masa, mungkin kilas balik sedikit ke belakang. Jadi saya itu satu masa ada tumbuh daging di dalam, minta maaf, di bagian ketiak ya. Saya sudah lama berdoa untuk itu tapi nggak sembuh-sembuh ya. Lalu satu masa saya berdoa ya sudahlah Tuhan kalau memang saya mau jadi pendeta tolong sembuhkanlah penyakit ini, angkatlah daging ini. Nggak saya doa, nggak saya pegang-pegang, nggak teman juga masih ada. Lalu saya lupakanlah tentang penyakit saya lupakan juga untuk menjadi ya, saya nggak mau lagi begitu ya. Dan sampai satu ketika, bagaimana ceritanya, tiba-tiba saya bilang kok nggak ada lagi daging yang tumbuh ini gitu. Saya bilang ini gimana ini Tuhan, tapi saya mau kemana sekolah teologi yang nggak tahu. Itu sekolah teologi udah nolak saya nggak ada link di mana-mana. Jadi sudah pupus harapan saya. Tapi kemudian hari ada tante saya itu kakak dari papa saya datang ke rumah bertamu lah seperti biasa, dan dia cerita tentang anaknya yang hamba Tuhan di Tanjung Enim, ya namanya Pendeta Rusnia, itu kakak sepupu saya. Dia bilang kakakmu ada di sana, dia mengajar, dia dosen, gitu kan. Saya bilang terus saya kemana? Ke situ gimana? Mulai saya antar dia mama. Waktu itu kan telepon belum lancar, harus bersurat kan, ada telepon, dan apa. Jadi kita pergi aja, saya antar. Jadi dia mengantarkan saya pakai mobil NS. Lama sampai waktu itu. Nah itulah momen yang saya kira menjadi tuntunan Tuhan dalam senyap saya, perhubungan pribadi dengan saya, karena nggak ada orang tawarin, nggak ada panggilan KKR, kampung saya nggak ada KKR, itu muncul sendiri ya, dan diteguhkan dalam beberapa peristiwa. Ya demikian Niko cerita tentang panggilan pelayan. Terima kasih. Kalau berdasarkan dari cerita dari Bapak dan Ibu ini, Tuhan ini
yang saya ambil satu tuh punya cara memanggil orang tuh yang berbeda-beda. Ya, Kalau yang dari Pak Soleman tadi mungkin yang dulu kerja di tambang, tapi Iya. tiba-tiba ada dari orang dari STTI untuk mengajar. Kalau dari Pak Daniel Ferry yang memiliki keinginan dalam dirinya yang dulu tuh sudah pengen fisika, tapi tiba-tiba punya keinginan yang kuat untuk melayani lewat studi di STTE, dan juga Iya. Ibu melewati pergumulan dan juga kesenyapan di dalam doa dan juga diri Ibu juga ya Bu. Iya, pergumulan Oke. hati batin kita Iya. ya. Nah, yang saya yakin Bu, kalau mungkin setelah Bapak dan Ibu ini studi panjang nih mungkin dari tes, dari masuk, daftar pemulis sampai juga mendapatkan gelar-gelarnya, yang akibatnya yang sekarang kalian tuh dapat melayani di gereja ini Bu. Nah, mungkin saya yakin kalau dalam seseorang itu untuk melayani itu pasti nggak berat jalan-jalannya itu. Iya. Pasti banyak sekali tantangan yang mungkin dalam diri ataupun dari faktor eksternal lain. Iya. Mungkin tiba-tiba ada rasa keraguan, ketakutan, dan juga mungkin dari faktor-faktor eksternal, mungkin dari keluarga ataupun lingkungan dan juga kondisi-kondisi lainnya. Ya. Mungkin apa sih yang membuat Bapak dan Ibu dari tantangan-tantangan dan begitu banyak tantangan ini yang membuat Bapak dan Ibu tetap yakin, oh saya harus melayani. Mungkin ini sudah janji ataupun memang, wah saya yakin banget nih untuk pengen melayani sebagai hamba Tuhan. Oke, mungkin dari Pak Pendeta Daniel Ferry. Oke, ya. Namanya perjalanan pasti ada lika-liku ya. Jalan kita nggak selalu. Ya, pengalaman saya pribadi, baik ketika saya meresponi panggilan Tuhan, kemudian masuk ke sekolah teologi, kemudian selesai sampai kemudian melayani sampai dengan hari ini, ya tentu banyak tantangan dan pergumulannya ya. Saya masih ingat waktu saya di Tanjung Edim, ketika masih studi pun, itu juga tantangannya tidak mudah. Yang pertama juga dari diri saya sendiri, yang saya rasa pada waktu itu saya banyak sekali kekurangan, gitu ya. Banyak kekurangan yang saya rasa pada diri saya itu, karena saya ini kan itu orangnya itu apa ya, pendiam ya. Saya ini orangnya pendiam, susah berbicara dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ya proses ya, proses lah, bisa pelan-pelan, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menambahkan gitu ya. Nah, kemudian juga saya ingat ada tantangan yang lain juga, yaitu berkaitan dengan biaya gitu ya. Nah, awal saya kuliah itu saya ingat 2 semester itu dibiayai oleh orang tua saya ya. 4 semester lah, semester itu dibiayai oleh orang tua saya. Tapi pada waktu masuk ke semester 5 itu tiba-tiba papa saya bilang, papa nggak sanggup lagi biayain karena adik-adikmu juga harus butuh biaya gitu ya. Pada waktu itu pekerjaan lagi sedang ada masalah gitu ya. Dan saya ingat 3 bulan saya dipanggil sudah 3 bulan lewat saya dipanggil oleh bendahara sekolah. Nah, dibilang, saudara sudah nunggu 3 bulan, kalau dalam 3 bulan yang sudah lewat ini tidak bisa bayar, maka harus berkumul dulu. Jadi saya pada waktu itu akhirnya dibilang tidak boleh kuliah selama 1 minggu, berkumul dulu selama 1 minggu ini. Minta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya Tuhan buka jalan sehingga bisa bayar uang kuliah gitu ya. Nah, akhirnya 1 minggu berkumul, ya karena kalau sudah lewat 1 minggu itu tidak ada tanda-tanda, berarti saya harus pulang. Karena nggak bisa lanjut karena tidak ada uang untuk bayar kuliah gitu ya. Nah, saya ingat saya bergumul selama kurang lebih berapa hari lah, sepanjang hampir 1 minggu itu. Lalu ada salah satu dosen saya pada waktu itu kemudian datang dan bilang, ada satu jemaat di gereja mau biayai kamu. Akhirnya dia didukung gitu ya, dibiayain oleh jemaat itu untuk saya bisa lanjut. Tapi ternyata hanya setahun gitu ya, setahun. Lalu saya pulang praktek, akhirnya sponsornya putus juga ya. Saya ingat pulang dari setahun sponsor juga putus. Nah, akhirnya bergumul lagi, karena kan kalau mau lagi kan harus ada biaya kan. Akhirnya ya bergumul, berdoa. Lalu juga ada satu dosen bilang sama saya, kamu pergi ke keluarga saya dari daerah ini, ketemu sama cici saya. Jadi saya juga ngomong, kamu sampaikanlah, sampaikan apa yang menjadi
iya, dan kemudian ya puji Tuhan Tuhan buka jalan dan ya sponsor didukung sampai dengan selesai ya. Nah kemudian ketika sudah selesai pendidikan masuk dalam pelayanan itu juga namanya proses ya. Hamba Tuhan muda tentu juga perjalanan pelayanan juga tidak mudah. Ya baik dari diri sendiri, kelemahan kekurangan yang ada yang saya rasa itu terlalu sulit untuk saya, tapi juga tantangan pergumulan dari luar. Tapi menurut saya itu bukan satu tanda untuk berhenti, ya, satu tanda untuk berhenti melayani. Tapi itu sebagai proses pembentukan Tuhan. Karena pembentukan Tuhan itu bukan hanya ketika ada di sekolah teologi, tapi ketika sudah masuk dalam pelayanan pun juga Tuhan memproses dan membentuk, ya, mematangkan masing-masing hambanya untuk kemudian lebih siap lagi dan lebih sanggup lagi untuk kemudian mengambil tanggung jawab pelayanan yang lebih besar lagi. Nah, jadi ya kalau ditanya apakah perjalanannya lancar-lancar aja, menurut saya sih berliku-liku, sulit juga ya, banyak tantangan di situ. Tapi ya puji Tuhan ya, oleh perkenan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil dan yang memilih saya untuk jadi hambanya, maka dia Tuhan yang besar itu, yang mulia itu, dia juga yang bertanggung jawab untuk memproses dan juga yang terus menuntun saya dalam pelayanan yang dikerjakan Tuhan. Ya, sampai hari ini, ya kalau ditanya apakah pembentukan selesai belum, proses itu terus berjalan. Ya seumur hidup, karena proses pembentukan Tuhan dalam pelayanan juga dalam seumur hidup. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau sudah sekian tahun melayani berarti sudah cukup, menurut saya sih tidak. Itu terus proses melalui berbagai cara, dan ya mungkin juga bisa melalui keluarga, melalui jemaat, atau juga mungkin juga melalui pendidikan, ya. Nah itu juga proses lah. Mungkin dari Ibu boleh menjelaskan. Iya, terima kasih untuk Niko untuk pertanyaan, bahwa saya kembali mengingat bahwa melayani itu tidak pernah akan berjalan mulus, ya, tapi selalu banyak tantangan untuk mundur, godaan untuk berhenti, godaan untuk kita meninggalkan pelayanan itu selalu ada. Tantangan itu dari jemaat yang kita layani, bisa jadi dari keluarga, dari faktor keuangan, dari faktor pertumbuhan jemaat yang kita layani, bahkan juga dari godaan dari teman-teman. Tapi saya selalu mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kita menerima pelayanan ini, karena itu kita tak boleh takut. Berulang-ulang kali tawaran hati itu kadang muncul dalam diri, tapi ketika kembali kepada bahwa kita tahu itu panggilan, ya kita kembali lagi bahwa sudah dipanggil, Tuhan yang memperlengkapi dan jangan tahu. Dan sampai akhir hidup pun saya rasa ketawaran hati ini bisa juga digoda lagi, ya, pergumulan untuk tawar hati, untuk pengen mundur mungkin akan berulang datang. Tapi saya pengen terus berkomitmen untuk pegang bahwa kemurahan Allah melalui. Kira-kira demikian, Niko. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Guru Injil Soleman bisa menjelaskan. Kalau dari saya sih memang semua semua segi kehidupan itu pasti ada tantangan. Dunia bekerja, dunia apapun, apalagi juga kita sebagai pelayan Tuhan pasti ada tantangan. Banyak hal yang menjadi tantangan, tapi saya sih selalu meyakini bahwa panggilan Tuhan itu udah pasti bagi saya menjadi hamba Tuhan. Maka ketika dia memanggil saya, ya saya harus terusin meskipun ada tantangan, ada pergumulan gitu ya. Tapi saya harus taat untuk terus ikut mau Tuhan. Karena bagi saya bahwa ketika kita sudah dibentuk menjadi hamba Tuhan, tidak boleh lagi mundur. Ada banyak orang yang hampir mengundurkan diri, tidak mau melayani oleh karena ada tantangan dalam pelayanan gitu ya. Kami bersyukur bahwa dibentuk di STTE ini yang mengajarkan tidak hanya bahwa panggilan itu tidak hanya sekedar dibentuk menjadi hamba Tuhan, tapi ada banyak hal yang akan kita lewati. Jadi itu sudah membekali kami
sejak masuk di STT itu bahwa tidak nyaman jadi hamba Tuhan. Ada banyak penolakan, ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kita terima. Gitu. Tapi kita sebagai hamba Tuhan harus siap untuk menghadapi semua situasi, semua keadaan. Mungkin kalau kita ngomong soal panggilan itu bukan hanya sebagai seorang pendeta ya, Bu. Bisa juga di bagian bidang-bidang lainnya, Ya. mungkin profesi-profesi lainnya. Yang pastinya kita yakini bahwa dia tuh mempunyai prosesnya masing-masing. Dan dalam memenuhi proses itu tuh bukanlah suatu hal yang mudah. Betul. Tetapi selalu ada yang menguatkan lah kita untuk tetap melangkah sampai akhir dari proses kita Ya. itu, yang menjadikan diri kita itu menjadi kuat, yang mungkin dari cerita ibu bapak tadi itu, yang Tuhan itu tuh pasti, jika Tuhan sudah memberikan panggilan, Tuhan pasti akan menolong Amin. Ya, betul. saat kita mungkin kesusahan dalam memenuhi panggilan tersebut. Ya. Mungkin ini tuh penutup ya bagi kita. Ya. Banyak anak-anak muda di luar sana, mungkin orang-orang nggak cuma yang dengar ini, mungkin sedang bingung akan arah hidup, pertanyaan, ataupun maksud Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin adakah pesan dari Bapak dan Ibu bagi teman-teman yang sekarang ini lagi hilang arah, Bu? Soalnya kalau kita lihat itu sekarang, saya kan ini kan sudah mau masuk tahap kuliah, Bu. Tapi banyak juga kawan-kawan saya yang lulusan SMA lainnya, itu tuh hilang arah, Bu. Mereka masih bingung, apakah aku harus masuk kuliah ini, apakah aku harus bekerja, dan mungkin hilang arah dari mereka. Mungkin Bapak atau Ibu bisa memberikan sepatah kata bagi mereka yang bisa menguatkan mereka. Mungkin bisa dimulai dari Ibu. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman di luar sana, sobat muda, dimanapun berada, saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana ya untuk membawa saudara kepada hal yang baik. Cuman kadang hati kita masih perlu peka menangkap maksud Tuhan bagi kita. Dan maksud itu akhirnya bisa kita bisa paham kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama, komunitasnya mesti dijaga dulu, ya, supaya panggilan itu atau arah itu dipertajam oleh komunitas, ya, komunitas rohani pasti, ya, komunitas gereja. Ya, kalau kita mempertajam dalam komunitas gereja, saya yakin Tuhan akan arahkan kepada yang tepat. Itu sih salah satu pokok dari saya. Terpilih komunitas yang terbaik, komunitas gereja, gumuli panggilan kita, arah kita kemana, dan saya percaya Tuhan akan pimpin, berikan damai untuk membuat satu pilihan-pilihan yang tepat. Demikian nih, Pak. Oke. Mungkin dari Guru Injil Sulaiman dulu. Kalau saya sih, saran saya adalah ya mendekatkan diri lah, seperti apa yang disampaikan oleh pendeta Mayan tadi, bahwa kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan, artinya berdoa, karena dengan berdoa kita bisa tahulah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, ya kenalilah potensi dirimu gitu, karena Tuhan kan kasih potensi untuk kita masing-masing karunia. Jadi ketika kita tahu apa yang menjadi potensi kita bisa tahu arahnya kemana kita. Itu aja dari saya. Oke, dari Pak Pendeta. Ya, anak muda, Tuhan itu punya rencana untuk setiap kita. Maka yang Tuhan kehendaki dari kita adalah membuka diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan itu bisa menuntun kehidupan kita. Ya, dan ketika Tuhan sudah menuntun, maka fokus pada apa yang jadi pimpinan Tuhan bagi kita. Ya, dalam bidang apapun, ya, tidak melayani Tuhan kan tidak harus di gereja, tidak harus menjadi hamba Tuhan maksudnya, ya. Melalui bidang-bidang yang ditekuni oleh masing-masing anak Tuhan, itu juga bisa melayani di situ, ya, melayani dalam bidang itu. Jadi menurut saya sih gumuli dengan serius apa yang Tuhan pimpin bagi kehidupan kalian, dan kalau kalian sudah menemukan jawabannya, pertanggungjawabkan itu dengan fokus, serius menjalani apa yang Tuhan tetapkan. Ya, sehingga kalian bisa menjadi anak muda yang berguna bagi Tuhan, dan ya berhasil. Oke. Mungkin ini merupakan sudah penutup kita ya. Ya. Saya mengucapkan dari segenap tim produksi dari Cegak Podcast mengucapkan terima kasih
kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast pertama kali ini. Jujur saya rasa apa yang disampaikan dari cerita-cerita tadi itu dapat menjadi pengingat lah. Dah cuman bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, tapi juga semua orang, bahwa setiap orang tuh punya proses dan juga waktunya masing-masing. Ya. Dan dalam proses itu mungkin memang tidak berjalan dengan mudah, tetapi ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita sampai akhir. Dan itu merupakanlah pembelajaran lah dari obrolan kita, bahwa Tuhan itu terkadang menolong kita dari cara dengan juga cara kerja Tuhan itu tidak benar, tidak bisa kita duga. Mungkin bisa lewat jalan tikus ataupun jalan-jalan yang lainnya yang bisa sampai ke diri kita. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga pada akhir Cegap Podcast kali ini, dan terima kasih sudah menemani kami. Mungkin di luar sana teman-teman sedang berada dari Sabang sampai Merauke, dan itulah podcast kami yang berjudul Kenapa Mereka Milih Ini. Dan stay tune untuk episode-episode